Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia-Nya. Sebelum itu, yang pertama-tama dan paling utama yang sama-sama kami hormati Ibu Nelly selaku dosen dari mata kuliah Statistik Inferensial. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi terkait dengan uji normalitas yang akan dibawakan oleh saudari Alipah. Untuk saudari Alipah dipersilakan. Baik, terima kasih Azikri. Perkenalkan, saya Alifah Duratun Nasihah. Selanjutnya ada definisi. Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Diharapkan pada uji ini, data berdistribusi normal. Data terdistribusi normal adalah salah satu syarat data parametrik sehingga data memiliki karakteristik empirik yang mewakili populasi. Selanjutnya, ciri-ciri data normal. Data dapat diukur dan data yang memiliki nilai ekstrim, terlalu banyak atau terlalu kecil, tidak terlalu banyak. Yang kedua, data yang mendekati nilai rata-rata jumlahnya terbanyak. Setengah data memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan nilai rata-rata, dan setengah lagi memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai rata-ratanya. Selanjutnya, kegunaan uji normalitas. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengkaji statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang ketiga, sebagai pedoman bahwa data atau sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur Istiawan. Oke, terima kasih Alifah. Perkenalkan, nama saya Fatur Istiawan Prambudi, akan melanjutkan materi tentang macam-macam pengujian normalitas. Yang pertama ada uji Lilliefors skor 7, lalu yang kedua ada uji Chi kuadrat, yang ketiga ada uji Kolmogorov, yang keempat ada uji kemencengan, dan yang terakhir ada uji sama dengan MO sama dengan ME. Lalu yang selanjutnya ada metode Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data tersebut kemudian ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris beda terbesar dibanding dengan tabel Lilliefors pada tabel nilai kuantil statistik Lilliefors distribusi normal. Selanjutnya ada syarat-syarat uji Lilliefors. Yang pertama ada data berskala interval atau rasio, atau bisa disebut dengan kuantitatif. Lalu yang kedua ada data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Lalu yang ketiga ada dapat untuk N besar maupun N kecil. Lalu yang terakhir ada N lebih kecil daripada 30. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Hafiz Azikri. Baik, terima kasih Fatur. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Azikri. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama itu ada tabel pertama. Untuk mencari mu yaitu jumlah X atau Y dibagi dengan jumlah data. Data kita itu terdiri dari 7. Selanjutnya untuk mencari X kecil itu dengan cara kolom X dikurang kolom mu atau hasil dari rumus X. Selanjutnya Y kecil, begitu juga kolom Y dikurang kolom U atau hasil dari rumus S. Untuk mencari X kuadrat dan Y kuadrat itu tinggal dipangkatin aja. Selanjutnya untuk mencari XY itu perkalian dari kolom X dan kolom Y, yang biasa bukan dipangkatin. Selanjutnya untuk B, untuk mencari B itu didapatkan dari penjumlahan kolom XY dibagi kolom X kuadrat. Lalu untuk mencari A didapat dari Y mu dikurang hasil dari B dikali X mu. Selanjutnya tabel kedua yaitu uji Lilliefors. Untuk mencari Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Note, untuk kolom A ditambah kolom B dikali kolom X per data satu-satu, bukan totalnya. Lalu untuk mencari X kecil, Y aksen dikurang YI. Note, untuk kolom Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X dikurang kolom Y satu-satu. Selanjutnya tabel ketiga. Untuk tabel ketiga ini cukup panjang. Yang pertama itu X kecil dipindahkan dari kolom X dikurang X aksen, Y aksen dikurang YI, tapi diurutkan dari urutan yang terkecil. Selanjutnya mu
total X dibagi jumlah datanya sama, ada 7. Selanjutnya untuk mencari S kuadrat, total kolom X dikurang X aksen dipangkatin 2 dari bagi jumlah data. Selanjutnya mencari SD itu didapat dari akar S kuadrat atau diakarin dulu. Jangan lupa diakarin dulu. Selanjutnya untuk mencari kolom X kecil dikurang X aksen dipangkatin 2 didapat dari kolom X kecil dikurang X aksen dipangkatin 2. Selanjutnya untuk mencari ZH, kolom X kurang X aksen dibagi dengan SD. Selanjutnya untuk mencari Z tabel didapat dari kolom ZH dicocokin ke tabel distribusi Z. Untuk mencari FZ, jika ZH minus maka 0,5 dikurang ZT. Tapi jika ZH plus maka 0,5 ditambah ZT. Selanjutnya untuk mencari SZ, nomor urut data dibagi jumlah data satu-satu. Untuk mencari LO, kalau hasilnya minus dijadikan plus. Selanjutnya LH itu atau maksimal didapat dari nilai terbesar dari LO. Untuk mencari LT didapat dari tabel nilai krisis L. Contohnya kalau data ada 7 dilihat dari tabel ke bawah 7 ke samping 0,05. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari uji normalitas adalah uji asumsi klasik untuk menentukan apakah data distribusi normal yang merupakan syarat penting dalam analisis statistik parlementik. Data yang berdistribusi normal memiliki karakteristik simetris dengan jumlah data yang mendekati rata-rata yang paling banyak, serta data ekstrim yang tidak terlalu banyak. Tujuan uji ini adalah memastikan data mewakili populasi dan layak untuk analisis statistik parlementik atau non-parlementik. Metode yang umum digunakan meliputi uji Lilliefors, Kemencengan, Kolmogorov, dan C-kuadrat dengan persyaratan data berskala interval atau rasio dalam bentuk mentah dan dapat diterapkan pada ukuran sampel kecil maupun besar. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.